98 FM Purnama Sidi Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Pangeran Diponegoro nomor 1A Wonosobo, 98 FM Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Selamat sore pendengar radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama kami dalam spesial talk show. Dan kali ini dia sudah bersama dengan dua narasumber kita yang spesial sekali, yaitu dari Yayasan Perindu Surga Wonosobo. Tentunya bersama kami akan menemani sahabat selama 1 jam ke depan. Ya, kita sapa narasumber kita terlebih dahulu. Kira-kira ada siapa aja nih dari umi-umi kita yang sudah terlihat cantik-cantik sekali, Masya Allah nih Umi ya. Selamat sore Umi. Sore Mbak Dia. Oke, selamat sore, sehat selalu Umi. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Kabarnya selalu baik sepertinya nih Umi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ya Umi nih dia sudah bersama dengan umi-umi dari Rumah Quran Perindu Surga Kabupaten Wonosobo, dan langsung aja kita tanya-tanya ya Umi ya. Tapi sebelum itu boleh dong Umi secara person nih Umi bisa perkenalan terlebih dahulu dengan Umi siapa? Iya. Ya. Dari kami ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Nama kami adalah Puji Lestari ya. Biasa kami dipanggil Mbak Tari. Mungkin ada yang kenal Mbak Tari Grabah lah, itu kami. Okay. Alhamdulillah itu ya. Okay. Monggo. Okay. Kemudian langsung ke teman kami yang juga dari Perindu Surga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami Triwahyuni, kemudian biasa dipanggil Yuni. Untuk tempat tinggal kami berada di perumahan Manggisan Asri, Blok I11. Kemudian untuk keseharian kami adalah owner dari Ardita Salon. Insya Allah bergerak dalam bidang salon kecantikan dan rias pengantin. Mungkin secara person itu dari kami. Oke, luar biasa Umi ya. Dan pada saat ini nih hadir di Radio Purnama Sidi Wonosobo sebagai pengurus Rumah Quran Perindu Surga ya, yang tempatnya ada di Wonosobo juga Umi ya. Oke, boleh dong Umi disampaikan nih ke pendengar Radio Purnama Sidi, barangkali ada yang baru dengar atau mungkin ingin tahu lebih nih Umi terkait dengan Rumah Quran Perindu Surga ya. Dari Umi siapa dulu nih? Insyaallah ya. Alhamdulillah kami dari Yayasan Perindu Surga, sebenarnya ini awalnya adalah Rumah Quran Mbak Dia ya. Kenapa Rumah Quran? Karena kita pinginnya back to Quran. Quran itu adalah sumber ilmu. Quran itu adalah sumber keberkahan, dan Quran itu juga sumber kekuatan kita sebagai seorang muslim. Makanya kenapa namanya Rumah Quran? Awalnya kita pingin membebas butakan siapapun yang tidak bisa baca Quran, kemudian belajar Quran. Awalnya seperti itu. Ya, lambat laun sampai tahun ketiga ini alhamdulillah kami memiliki beberapa program, dan program itu alhamdulillah diterima baik oleh masyarakat. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kami mengedepankan ayo apapun masalahnya, apapun solusinya, insya Allah ada Al-Quran. Maka kemudian ada tahun ini kita membuka salah satu program unggulan kami, yaitu program SLTP plus tahfidz Quran. Di samping juga ada program-program yang lain, entah itu rumah singgah, entah itu rumah baca Quran dan tahsin, kemudian juga rumah entrepreneur. Semoga nanti kedepannya banyak yang bisa kita bantu dengan adanya Rumah Quran dan Yayasan Perindu Surga ini, kemudian semakin banyak dikenal di Wonosobo dan sekitarnya, begitu Mbak Dia. Luar biasa Umi ya. Nah Umi nih terkait dengan tujuan tadi yang Masya Allah luar biasa sekali ya Umi ya, bagaimana Al-Quran menjadi bagian dari kehidupan kita ya Umi. Ya tentunya ada dong Umi latar belakang kenapa sih Rumah Quran begitu ya Umi. Boleh dong diceritakan nih ke pendengar Radio Purnama Sidi. Ya mungkin Mbak Dia, kami menambah dari apa yang tadi diinfokan oleh Umi Tari. Jadi memang awal daripada kita mendirikan sebuah rumah Quran itu, kita itu memang tidak punya tempat, tidak punya gedung, tidak punya sarana prasarana, sehingga kita memfasilitaskan rumah sebagai tempat untuk belajar mengajar. Jadi memang kita itu rintisannya betul-betul dari nol sekali. Cuma
punya keinginan tergerak dari apa yang tadi disampaikan oleh Umi Tari, kita kepingin membebas buta aksarakan Al-Quran. Utamanya waktu itu kita sasarkan ke ibu-ibu usia yang ini ya istilahnya sudah menikah ke atas. Karena apa? Karena menurut pandangan kami bahwasanya untuk usia anak-anak sampai ke jenjang mereka bersekolah, mereka itu sudah terfasilitasi oleh lembaga-lembaga seperti ada TPQ, kemudian juga di sekolah formal atau mungkin di pondok-pondok pesantren. Tetapi untuk ibu-ibu sendiri, mereka sebetulnya itu mereka keinginan kuat untuk belajar Al-Quran itu ada, tetapi mereka itu masih kebingungan di mana harus memulai belajar Al-Quran itu. Akhirnya Allah kodarkan dari mimpi kami itu, Allah hadirkan musrifah pengabdian untuk membersamai kami, karena kami sendiri itu tidak ada kemampuan untuk mengajarkan kepada mereka seperti itu. Kemudian berawal dari situ, akhirnya Allah kodarkan memberikan yang lebih seperti tadi yang disampaikan ke Umi Tari, sampai pada titik ini yaitu Allah kodarkan kita untuk menghimpun anak-anak di program yang kita unggulkan pada pekan ini, pada periode ini, yaitu untuk anak-anak SLTP, jenjang SLTP sebagai jenjang program. SMP Umi ya. Iya, luar biasa. Ya Umi nih ya, terkait dengan Rumah Quran Perindu Surga, kebetulan karena dia juga udah pernah main ke sana ya Umi ya. Jadi luar biasa sekali, Masya Allah. Memang berawal dari ibu-ibu, sekarang juga banyak anak-anak ya Umi di sana ya. Begini Mbak Dia, mungkin kami kenapa kok kami yang menggarap adalah wanita ya. Kami sebagai ibu ya Mbak Dia, dan kalau membicarakan wanita itu nggak ada habisnya. Iya, kenapa? Karena ibu itu harus pinter gitu. Benar, ibu harus juga menjadi teladan. Betul. Ibu juga yang nanti dia bisa berkontribusi di masyarakat. Itu yang membuat kita kemudian kenapa menggarap wanita begitu. Masya Allah, itu pengalaman kita pribadi ya. Bagaimana kita membersamai anak itu kalau tidak memiliki ilmu, apalagi tidak didasari Al-Quran, ternyata apa? Tidak mendapatkan hal yang kita inginkan. Tetapi ketika rumah tangga, kemudian seorang wanita itu paham ilmu, kemudian mandiri, kemudian dia tangguh, kemudian juga dia mau belajar terus untuk memperbaiki keluarga dan seluruh anak-anaknya menjadi ahli Quran. Masya Allah, keberkahannya luar biasa. Itu kami rasakan. Kami baru 3 tahun merintis Mbak, tapi keberkahan dari Allah itu luar biasa. Dan sampai saat ini Masya Allah, kalau diceritakan mungkin gak habis-habisnya ya begitu Mbak Dia. Masya Allah, serba amazing. Ya luar biasa sekali ya Umi ya. Nah ini nih Umi, terkait dengan kegiatan ataupun program-program di Rumah Quran Perindu Surga, boleh dong Umi disampaikan nih ke pendengar Radio Purnama CD, apa saja nih Umi tadi program-programnya, dan juga diberikan sedikit gambaran nih Umi ya. Mungkin dari kami dulu mengawali ya Mbak Dea, karena istilahnya kami itu yang bergerak dalam operasional harian ya. Jadi mungkin sebelum masuk ke program, kami memperkenalkan diri di lembaga kami. Ada beliau Umi Tari itu sebagai ketua yayasannya di Yayasan Perindu Surga. Kemudian kami sendiri itu sebagai operasional harian kegiatan di sana. Jadi insya Allah apa yang kami sampaikan betul-betul kami tahu semuanya seperti itu ya. Untuk kegiatan yang tadi Mbak Dia sampaikan, kami itu ada 4 kegiatan untuk sampai detik ini. Di awal yang tadi kami matur bahwasanya kita hanya membuka belajar Al-Quran tahsin untuk ibu-ibu, itu yang waktu itu sampai sekarang kita namakan base camp. Base camp itu tempat mengaji. Jadi sampai sekarang kurang lebih ada sekitar bersama alumni, beserta alumni itu kurang lebih ada sekitar 70-an santri. Insya Allah mereka semuanya sudah pernah menjadi santri-santri Perindu Surga. Mudah-mudahan mereka semuanya juga betul-betul yang dirindukan surga. Amin. Insya Allah. Dari situ kemudian ada kegiatannya, ada jadwal-jadwal yang diinikan sampai saat ini juga masih tetap eksis seminggu 3 kali untuk jadwal mengaji ibu-ibunya. Kemudian yang kedua yaitu rumah singgah. Jadi rumah singgah itu bentuk kegiatan kami yang kedua. Ini kami sasarkan terkhusus untuk usia untuk anak-anak
yatim piatu duafa di usia sekolah dari mulai TK sampai dengan jenjang SLTA bahkan sampai ke perguruan tinggi, insya Allah semoga Allah ridho. Yang semuanya kita fasilitaskan full beasiswa, artinya istilahnya apa namanya di cover untuk biaya pondoknya, kemudian biaya sekolahnya, kesehatannya dan semua yang berkaitan dengan pondok seperti itu. Kemudian lagi yang ketiga yaitu program Tahfiz Plus Entrepreneur. Jadi kita membuka program ini dari Januari kemarin. Ya, dari awal Januari kemarin ada program Tahfiz Plus Entrepreneur itu mondok selama 1 tahun bersama Rumah Quran Perindu Surga. Kemudian selama 6 bulan itu menghafal. Insya Allah target kami 1 bulan mungkin 1 juz, 6 bulan berarti 6 juz. Kemudian di 6 bulan kedua masih bersama Rumah Quran sambil menghafal dan memurojaah hafalannya, syukur bisa nambah. Kemudian bisa mengabdi sambil mengabdi untuk membersamai anak-anak di rumah singgah tersebut dan membersamai ibu-ibu di kegiatan basecamp mengaji itu. Kemudian dalam pengabdian juga kami bekali dengan keterampilan life skill, kewanitaan, karena sasaran tujuan kami itu seorang wanita yang sudah siap untuk menikah karena usianya itu di atas 18 tahun ke atas sampai ke 35 tahun itu dia tidak hanya nantinya setelah mengaji dia hanya bisa mengaji, tapi lebih kepada kebermanfaatan akhwat ini ketika kembali lagi ke keluarganya dan ke masyarakatannya. Jadi nanti kita bekali untuk keterampilan bisa salon, kemudian bisa entrepreneur, wira swasta, kemudian menjahit, kemudian masak, boga, kemudian keterampilan-keterampilan yang lain boleh dipilih salah satu. Ada waktu khusus juga untuk belajar yang nantinya ketika selesai program ini bisa mengamalkan ilmu Al-Qur'annya dan juga keterampilannya, life skillnya. Kemudian program yang masih hangat sekali pekan ini kita membuka program baru yaitu program jenjang 3 tahun yaitu program SLTP untuk SLTP Plus. Jadi insya Allah nanti akan bersama kami selama 3 tahun ke depan mondok dan juga sekolah formal. Berarti ada kegiatan pondok, hafalan dan juga ada sekolah formalnya. Ada sekolah formalnya. Ini untuk jenjang SMP ya. Iya betul. Jenjang Jadi SMP. kenapa seperti itu? Karena nyun sewu ya, memang istilahnya ijazah penting, tapi kemudian hafalan Quran juga penting. Makanya kita istilahnya seiring berjalan supaya semuanya kemudian menjadi terarah. Kalaupun mau meneruskan ke SMA selanjutnya ataupun ke jenjang berikutnya, insya Allah sudah legal formal seperti itu ya. Ya, Masya Allah. Nanti setelah ini kita akan kembali lagi sahabat ya di segmen kedua. Jadi buat pendengar Radio Purnama CD di Wonosobo dan seputarnya, jangan kemana-mana, tetap di 98 FM Purnama CD mencerahkan inspiratif. Baik, masih di 98 FM Purnama CD mencerahkan inspiratif. Masih bersama Dea dan juga bersama dengan umi-umi kita nih dari Rumah Quran Perindu Surga Wonosobo. Masya Allah, masih semangat umi ya? Insya Allah. Semangat selalu di sore hari ini. Sahabat Purnama CD masih membersamai Anda dalam bincang-bincang kita dalam talk show bersama dengan Rumah Quran Perindu Surga. Ya, tadi kita sudah bincang-bincang umi mengenai apa sih tujuan dari Rumah Quran Perindu Surga yang Masya Allah ya Umi, berawal dari ibu-ibu, kemudian sekarang juga ada anak-anak juga, bahkan ada sekolah formal dan juga kegiatan pondok ya Umi ya. Ya, kali ini dia mau tanya nih Umi, biasanya kalau anak-anak tuh yang ada di Rumah Quran itu sendiri, yang singgah di Rumah Quran, ini kegiatannya kesehariannya ngapain aja Umi nih? Ya, banyak insya Allah ya. Insya Allah banyak sekali ya, dari sebelum terbit matahari sampai terbenamnya mata sampai anak-anak semuanya insya Allah bersama Al-Quran Mbak Dea, karena kita brandingnya adalah Rumah Quran, jadi di mana tempat insya Allah anak-anak kita bersamai dengan Al-Quran. Jadi pada kegiatan kita itu ada kegiatan harian,
kemudian ada kegiatan mingguan, ada juga kegiatan bulanan sampai ke 6 bulan target yang tadi disampaikan. Untuk kegiatan harian mungkin kami menyampaikan bahasanya anak-anak itu setiap harinya itu diawali dengan bangun pagi. Insya Allah mereka 3:30 semuanya sudah bangunkan, sudah on. Kemudian awalan mereka bangun, mereka akan melakukan kegiatan sholat sunnah tahajud berapapun yang mereka bisa. Insya Allah kita di situ secara berjamaah. Jadi gantian imamnya. Jadi anak-anak juga kita ajarkan untuk berlatih menjadi imam, menjadi seorang pemimpin walaupun kecil-kecilan ya Mbak Dia. Kemudian setelah sholat jamaah tahajud setelah tahajud berjamaah, kemudian disunahkan untuk tahajud sendiri-sendiri juga. Jadi ketika mungkin kepingin menambah lagi, mau berapa rakaat sendiri seperti itu. Kemudian untuk menjelang subuhnya anak-anak itu kita ada program menyerempet sedikit untuk yang mingguan itu anak-anak harus one week khatam. Jadi satu minggu itu satu kali khatam Al-Quran. Jadi anak-anak diamanahi untuk membaca per berapa juz kemampuannya. Ada yang ambil 3 juz, ada yang 4 juz, bahkan ada yang 5 juz untuk mencapai target ke one week khatam itu. Jadi untuk menuju ke sebelum azan subuh biasanya anak-anak bertadarus sendiri mau berapa lembar sembari menunggu azan subuh. Kemudian setelah subuh kita ada rangkaian ibadah subuh itu diawali dari setelah sholat subuh kita gerakkan anak-anak untuk berjamaah di masjid. Kita ada dengan rumah Quran ada masjid. Kita tujuannya di samping syiar Al-Quran kita kepingin memakmurkan masjid juga di lingkungan terdekat kita sembari kita melemaskan kaki-kaki kita untuk bergerak olahraga pagi. Iya betul. Menghirup udara pagi segar sekali seperti itu. Menghilangkan rasa kantuk juga ya. Setelah mereka ibadah subuh kemudian kembali lagi ke rumah Quran untuk menjalankan ini zikir pagi almat surat pagi. Kemudian ditambah lagi ada Al-Waqiah dan Ar-Rahman. Kemudian rangkaian zikir-zikir yang lain seperti Asmaul Husna dan juga Al-Maswar, nama-nama surah dan juga sholawat. Kemudian ditutup nanti sampai 5:30. Ketika 5:30 belum selesai, anak-anak memurojaah hafalannya untuk nanti disetorkan atau disetorkan kepada ustadzahnya di sesuai targetnya. Kemudian 5:30 mereka semuanya bersiap untuk menuju ke sekolah. Di 5:30 ini waktu emas juga buat kita semuanya. Anak-anak kita ajarkan life skill. Life skill itu kemandirian yang untuk mempersiapkan mereka bagaimana caranya mau berangkat ke sekolah. Mempersiapkan seluruh alat-alat, segala bukunya dan lain kemudian sebagainya. Yang tidak kalah seru itu pembagian piket. Jadi kita anak-anak kita kasih tanggung jawab untuk terutama menjaga dan mengelola rumah Quran. Jadi dan itu ada SOP-nya Mbak. Jadi setiap anak insya Allah mampu melampaui SOP itu. Ada yang di bagian dapur, departemen dapur, departemen takdim ini tempat majelis, kemudian halaman, ada yang departemen sampah dan lain-lain, semuanya ada SOP-nya dan itu akan bergiliran seminggu sekali. Jadi semuanya bakal dapat jatah. Ada yang nyuci kamar mandi juga berbeda kan seperti itu. Sehingga nanti harapan kami anak-anak punya tanggung jawab kepada apa yang diamanahkan dengan semaksimal mungkin, dan itu nantinya akan menjadi karakter ketika dia itu akan di mana tempat berada dia sudah punya ini tanggung jawabnya saya seperti itu. Kemudian sampai pada jadwal sekolah ya duha dulu kita juga ada kebiasaan duha ya sebelum berangkat sholat suruh. Kemudian untuk duhanya biasanya kita ini kan di sekolah, kecuali kalau hari libur kita duha di rumah Quran. Kemudian kita jadwalkan anak-anak ke sekolah sampai jam 1, jam 2 siang. Setelah itu anak-anak istirahat siang sampai menunggu azan asar. Kemudian selepas asar kita kembali lagi ke rutinitas yaitu almat surat sore. Kemudian setelah almat surat sore kita wajibkan sampai ke jam 5 itu mengerjakan tugas-tugas sekolah. Jadi insya Allah bisa ke handle semuanya. Kemudian sampai
menjelang maghrib mereka berbenah diri untuk kegiatan sore. Kemudian setelah maghrib ada tadarus yang tadi one week khatam itu. Kemudian setelah isya ada takdim khusus hafalan. Berarti untuk kegiatan hafalannya itu ba'da isya Umi ya? Ba'da isya dan pagi setelah subuh itu. Setelah waktu subuh emasnya pagi itu istilahnya anak-anak lagi fresh-freshnya itu malah biasanya banyak tambahan hafalannya itu. Kemudian setelah takdim hafalan, kemudian ditutup dengan membaca berjamaah surat Al-Mulk dan sholat witir. Kemudian kita tidur. maaf-maafan, saling memaafkan kepada sesama santri dan juga musyrifah bersama pembina juga. Kemudian tidur, kemudian seperti itu setiap hari. Yang program harian ya Mbak Dia ya. Kemudian ada tadi kami sampaikan program mingguan. Jadi setiap minggu kita ada menjalankan puasa sunnah Senin dan Kamis, yang mana di setiap hari Senin sebelum buka puasa kita itu mengadakan khotmil Quran. Jadi juz 30 kita baca bersama-sama. Murojaah ya. Kemudian kita khotmil, berdoa bersama, kemudian mendoakan seluruh para muhsinin. Karena di sini kita mungkin tadi belum disampaikan. Iya, betul. Karena di Yayasan Perindu Surga itu free semuanya dan segala sesuatunya untuk kebutuhan harian, operasional harian maupun bulanan dan ini kegiatan sekolah semuanya dihadirkan oleh orang-orang baik yaitu muslimin yang membersamai kami. Kemudian kami setiap menjelang buka puasa kita doa kami khususkan untuk para muslimin, dan juga di setiap sholat 5 waktu kita juga bersama-sama santri dan musyrifah tidak henti-hentinya untuk tetap mendoakan para donatur dan juga para semangatnya muslimin. Cuma punya satu, mendoakan dan minta doa seperti itu. Jadi ada 3, saling mendoakan diri sendiri, mendoakan orang lain dan minta didoakan. Masya Allah. Kemudian berkah ya Umi ya. Insyaallah. Amin. Kemudian setelah buka puasa kita ada kultum. Kultum itu untuk melatih anak untuk menyampaikan public speaking. Jadi ini dilakukan anak-anak gitu ya. Awalnya kita mulai dari kasih contoh dulu, kemudian dari ustadzahnya, kemudian dari anak. Meskipun satu ayat, tetapi anak insya Allah sudah berani tampil di hadapan teman-temannya dan itu untuk hari Senin ya. Betul. Kemudian untuk hari Kamisnya kita juga sebelum menjelang buka puasa kita ada al-kahfitain. Kemudian sama sebelum buka puasa Kamis. Karena itu waktu mustajab kita untuk berdoa. Kita berdoa bersama, mendoakan, minta didoakan dan saling mendoakan. Kemudian ada kultum lagi, nanti semuanya berputar. Itu yang agenda puasa. Kemudian untuk yang Ahad, untuk hari Ahadnya kita pagi hari setelah sholat subuh di masjid itu ada tadarus 1 juz, mengclosingkan yang one week itu nanti berarti sekitar sampai kurang lebih jam 5:30 maksimal jam 6 anak-anak baru kita turunkan dari masjid. Kemudian kita kegiatan ini akbar, piket akbar. Jadi semuanya kami terjunkan, kita ada sedikit halaman untuk media bercocok tanam. Kemudian ada lagi pokoknya kita manfaatkan untuk ini anak-anak. Kemudian ada juga ini departemen pengumpulan sampah yang kita manfaatkan, disetorkan ke bank sampah. Biasanya anak-anak memilahnya di hari Ahad itu. Setelah itu ada juga jadwal menonton ini video inspirasi seperti itu supaya jadi, anak hari Ahad tetap energinya tetap kepada kebaikan seperti itu. Kemudian ada juga ini setelah 2 pekan sekali, 1 pekannya anak-anak menonton, 1 pekannya anak-anak berkreasi untuk membuat apapun, insya Allah kita fasilitasi. Masak-masak gitu. Masak-masak ada yang masak, ada yang kepingin apa gitu. Bahkan kita terkadang tanpa di luar ekspektasi itu ada relawan yang kepingin membagikan ilmunya di bidang yang beliau punya. Kadang ada pernah penjual bakso memiliki beberapa outlet dan mereka punya outlet bakso, kemudian tergerak kepingin membagikan sedekah ilmu. Insya Allah kita fasilitaskan juga, dan itu semuanya Allah gerakkan sendiri orang-orang yang kepingin berbuat baik kepada yayasan kita Perindu Surga. Mungkin Mbak Dea tanya, mungkin kenapa kok
full banget seperti itu ya. Mungkin ini kami jelaskan ya kenapa, karena mungkin kalau kita ya sebagai ibu-ibu kalau di rumah ya, anak-anak itu kalau di rumah biasanya tidak bisa lepas dari ini ya, yang benda gepeng ini ya. Nah, makanya kenapa Setan kita gepeng. kemudian ketan ini mungkin, atau ya Mbak Dea apa ya benda kayak gini itu kenapa sangat disukai, seperti makanya kenapa kemudian kita variasikan kegiatan kami, kemudian juga kayaknya full, tetapi ketika kita bersamai itu ternyata mereka enjoy, kita juga menyampaikannya juga penuh apa istilahnya bahagia, sehingga anaknya juga menerima bahagia untuk mengalihkan ketergantungan terhadap salah satu benda ini yang barangkali untuk anak seusia itu belum waktunya untuk hal yang nggak penting. Nyun sewu nggih, miris sekali kalau melihat apa berita-berita di luaran sana yang Masya Allah untuk anak-anak yang ketergantungan seperti itu kan ininya jadi lebih mahal ya kalau biayanya kalau untuk memperbaiki lagi. Tapi ini Mbak Dea bukan berarti terus kita sekret tidak boleh pegang HP, tidak. Tetap Jadi ada jadwal juga untuk anak-anak pegang HP di hari Ahad itu. Jadi biasanya hanya beberapa menit atau beberapa yang kita tentukan supaya anak-anak kembali lagi ke aktivitas ini ya fisik ya. Kenapa? Karena anak-anak usia segitu kan istilahnya masih explore ya. Masih ini jangan terganggu dengan mata, pikiran, kemudian hati untuk sebuah hal-hal yang tidak berguna itu Mbak. Artinya kita tetap memfasilitasi anak-anak untuk bersama dengan HP, karena HP juga ada manfaatnya juga, tapi tidak ada hal-hal yang baik juga, sesuai cuma terjadwal dalam pantauan kita. Biasanya setiap minggu anak ada jadwal untuk memegang HP dengan durasi yang sudah kita tentukan oleh Ustadzah dan juga pembina-pembina. Oke. Ya, ini ngomong-ngomong Umi ya, untuk program hafalan itu sendiri Umi, adakah target-target tertentu Umi ini untuk anak-anak dari jenjang usia sekolah dasar Umi kemudian sampai dengan SLTA begitu Umi. Iya. Kalau target hafalan kami rasa itu penting dalam artian sebagai motivasi anak. Sebagai motivasi anak, tetapi kembali lagi ke kemampuan anak. Karena kemampuan anak satu dan lain hal kan berbeda-beda. Satu itu, terus yang kedua itu dalam surah-surah di Al-Quran itu, juz-juznya itu ada beberapa yang anak itu merasa ini mudah sekali dihafal. Kemudian ini masuk ke juz ini agak Masya Allah. Meskipun ini tetap kita targetkan, tetapi kembali lagi ke kemampuan anak. Tetapi Masya Allah ya Umi Tari, bersama kita membersamai anak-anak, kita targetkan untuk bersama mereka masih sekolah formal, kita targetkan untuk 1 semester itu mereka mendapatkan 1 juz. Alhamdulillah terlampaui untuk hafalannya. Ya luar biasa Umi ya nih, juga dia jadi ikut ke bawah suasana nih, ya pengen gabung nih. Masya Allah. Ya, nah Umi ya, ini kan untuk program ini kan juga ada kegiatan pondok dan juga sekolah ya Umi ya. Nah nanti boleh dong Umi diceritakan nih ke pendengar Radio Purnamasidi bagaimana sih program-program yang sudah berjalan, dan juga tentunya pendengar Radio Purnamasidi sudah penasaran nih gimana nih buat gabung menjadi santri di Rumah Quran Perindu Surga. Nah setelah ini kami akan kembali tetap di 98 FM Purnamasidi mencerahkan, inspiratif. Sahabat Purnamasidi dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam talkshow spesial bersama dengan Rumah Quran Perindu Surga Wonosobo. Ya, bagi pendengar Radio Purnamasidi mungkin dari tadi yang sudah mengikuti di segmen pertama sampai dengan segmen ketiga ini sudah mulai ingin tahu Umi ya gimana sih caranya untuk mendaftarkan putrinya di Rumah Quran Perindu Surga, karena memang ini dikhususkan untuk santri-putri ya Umi ya. Oke, jadi buat sahabat Purnamasidi nih yang kira-kira punya anak baru lulus SD. Nah, mau dipondokkan sambil sekolah formal, boleh nih menghubungi kami di Rumah Quran Perindu Surga dan kita simak talk show di segmen kali ini ya. Oke, pada kesempatan ini nih Umi, dia mau tanya ya Umi ya. Pada saat ini kan kita sudah masuk di gelombang kedua Umi. Iya, betul. Oke, gelombang kedua penerimaan santri baru Rumah Quran Perindu Surga. Nah, ngomong-ngomong untuk syarat-syaratnya apa aja nih Umi biar bisa gabung menjadi santri di Rumah Quran Perindu Surga? Sebelum itu ya Mbak Dea mungkin menambahkan sedikit, kalau mendengar kata mondok, kalau di benak anak kan kayaknya
seperti apa ya gitu. Betul, ini. Nah, ingin kami sampaikan di sini bahwa mondok di kami adalah mondok rasa keluarga, Mbak. Kenapa? Mondok Karena di berasa rumah sendiri. saya kayak rumah sendiri. Kemudian mondok juga dengan bahagia, insya Allah. Kenapa? Karena yang kita kedepankan adalah hati. Kita tahu kita perempuan, kemudian ustadzah juga perempuan, kemudian yang kita ampu juga perempuan, sehingga kita satu visi ya seperti itu. Makanya kenapa kemudian kita istilahnya walaupun kayaknya pondok pondok dan SLTP plus, tapi kita insya Allah seperti di rumah sendiri karena bahagia menjalaninya seperti itu. Jadi persyaratan yang tadi disampaikan Mbak Dea yaitu yang utama lulus SD atau sederajat ya. Mungkin seperti itu. Ada juga kasus yang istilahnya sudah kelas 1 di sebuah SMP tetapi kemudian tidak nyaman di sana atau tidak nyun sewu tidak diteruskan, kemudian balik lagi ke daftar ke kita juga kita terima. Yang penting sudah punya itu lulus SD. Kemudian khusus Ahwat ya yang putra insya Allah nanti next ya, semoga Allah mudahkan ya. Kemudian ini Mbak Dea yang penting adalah dari diri beliau sendiri atau santri ini untuk siap untuk menghafal. Kemudian juga didukung oleh keluarga, didukung oleh juga kenapa? Karena beberapa kasus ketika kemauannya orang tua memasukkan tetapi anaknya tidak istilahnya belum termotivasi, arti akhirnya kemudian ini ya banyak yang ada kendala seperti itu ya. Kemudian juga sehat jasmani rohani, kemudian patuh terhadap tata tertib di rumah Quran Peri di Surga itu. Ya Mbak Dea mungkin kemudian juga yang penting adalah menyerahkan berkas berupa fotokopi KTP dan KK yang persyaratan administratif ada nanti bisa kita komunikasikan. Ada 3 lembar, kemudian fotokopi akta kelahiran 3 lembar juga, fotokopi ijazah 3 lembar dan pas foto berwarna 3x4 5 lembar itu Mbak Dea. Jadi ada syarat-syarat administrasi juga. Iya betul. Karena nantinya akan kita fungsikan untuk mendaftar sekolah formal yang kita butuhkan ya. Ya Umi ini ya, tadi kan sudah sempat disinggung sedikit Umi ya, tapi ini sepertinya perlu dipertegas lagi nih Umi ya. Ya kalau di Rumah Quran Perindu Surga ini kira-kira tuh apakah ada biaya tertentu atau misalnya udah nih pure gratis semuanya nih Umi? Mungkin sebelum ke pembiayaan ya, kita juga harus ini nih tujuan kita itu apa? Kita punya program unggulan yang program 3 tahun ini tadi belum disampaikan. Betul. Perlu kami sampaikan. Jadi dalam masa pembelajaran 3 tahun itu kita targetkan anak-anak mendapatkan hafalan 6 juz. Insya Allah mungkin 1 semester berarti 1 juz ya Mbak Dea ya. Kemudian di samping kegiatan harian yang tadi juga disampaikan, kemudian anak akan kita bekali yang paling utama itu adalah adab dan akhlak. Jadi tidak hanya melulu dalam pencapaian hafalan, tapi lebih daripada ilmu itu ada adab dan akhlak yang kita sekretkan, kita kencengkan, anak harus mendapatkan itu. Kemudian yang ketiga yaitu soft skill dan life skill. Jadi soft skillnya anak-anak kita gali bakatnya apa dari dalam dari dalam hati, harus punya rasa empati, harus punya jiwa-jiwa besar, pemimpin yang jujur, disiplin, tanggung jawab. Itu soft skillnya. Kemudian life skillnya seperti yang tadi kita hadirkan narasumber. Kemudian melatih anak-anak untuk berkreasi, membuat sebuah keterampilan dan lain-lain. Kemudian yang keempat juga kita akan membawa anak ini untuk bisa menguasai bahasa Arab yang utama. Karena apa? Karena ketika menghafal itu juga butuh tahu artinya. Dengan kita mengetahui arti dari bacaan Al-Quran itu, kita insya Allah akan diberikan kemudahan dalam menghafal. Kemudian juga kita bekali dengan bahasa Inggris karena dunianya sekarang adalah dunia global, yang mana bahasa Inggris juga itu merupakan kebutuhan. Jadi kita ingin anak-anak punya output ketika bersama kami mendapatkan bahasa Arab dan bahasa Inggris itu. Kemudian yang kelima yaitu nanti akan mendapatkan ijazah formal setingkat SLTP itu. Jadi meskipun di pondok, tetapi tadi disampaikan sama Umi Tari, anak-anak nanti akan bisa melanjutkan ke jenjang sekolah selanjutnya. Dan ini insya Allah
ijazah formal ini legal, maksudnya dalam artian bisa diterbitkan dari dinas pendidikan sendiri lewat sebuah lembaga sekolah yang sudah terakreditasi di Wonosobo yang nantinya akan sinergi dengan kita, sinergi dengan kita. Jadi kelasnya kelas tahfidz. Kenapa kita buka kelas tahfidz? Karena nyen sewu ya, kalau mungkin bercampur dengan kurikulum yang lain, target tidak terpenuhi. Kemudian kita kan istilahnya mengedepankan adab sebelum ilmu, iman sebelum Quran, itu yang kita pantau di kelas tahfidz seperti itu. Ya, kemudian secara gambaran tadi ya, bahasanya nanti kita akan buka satu kelas tahfidz di sekolah formal itu, sambil tetap bisa menghafal, tetap bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang lain seperti anak-anak yang lain, tetapi tidak terkontaminasi dengan anak-anak yang tidak di pondok. Kemudian yang terakhir itu juga program unggulan kami akan mengeluarkan ijazah pondok berupa ini syahadah berapa juz yang sudah didapat, insya Allah nanti akan kita keluarkan itu mengenai program unggulan. Kemudian untuk pembiayaan Tari lebih menguasai. Jadi kalau nyen sewu, kalau biaya pembiayaan di mana cuma ada 3 ya Mbak, dana, dan dana. Iya kan? Kenapa? Karena memang nyen sewu sebuah program itu pasti membutuhkan sebuah jerbasuki mawa biaya. Itulah kami kenapa kok kemudian ada yang muncul gratis, itu khusus untuk anak yang yatim, piatu, duafa dan sejenisnya seperti itu. Kemudian ada juga yang jalur prestasi. Beliau sebenarnya mampu, tetapi kami tidak ada akad untuk harus berapa. Hanya karena ini adalah sebuah program bersama, tadi kami sudah singgung bahwa sebuah output yang terbaik itu hanya harus didukung oleh komponen-komponen yang lain, termasuk orang tua, kemudian kami sebagai Yayasan Perindu Surga, kemudian lingkungan, pengurus, dan orang-orang yang tergerak untuk syiar Quran ini, Mbak. Sehingga kenapa kok dari awal kami tidak muncul, kenapa munculnya gratis atau full beasiswa seperti itu, karena seperti itu ada subsidi silang di antara beberapa wali santri dan beberapa donatur yang istilahnya peduli dengan syiar Quran ini. Kemudian juga kami menggali wali murid atau muzaki-muzaki yang lain yang mau tergerak untuk supaya kegiatan di Perindu Surga ini tetap berjalan. Makanya kami tetap dari awal nggak ada akad harus bayar berapa itu. Jadi mungkin yang ketakutan kalau mungkin kita menyekolahkan anak di pondok itu kan sudah muncul ya Mbak. Mungkin ini kayak kami jelaskan di sini supaya nanti ketika bergabung dengan kami, insya Allah ada hal-hal yang membuat orang kemudian nyaman begitu Mbak. Jadi saya tambahkan mungkin ya Mbak Dea, bahasanya di Rumah Quran Perindu Surga ini tidak ada biaya, baik dari santri, wali santri. Jadi di situ ada ini kan full beasiswa, tapi terkhusus untuk anak-anak yatim, piatu dan duafa. Kenapa? Karena kita memang syiar kita itu mencari target kita itu, kita gerakkan yayasan ini untuk membersamai anak-anak yatim, piatu, duafa. Kemudian kenapa kok istilahnya itu ada pembiayaan. Pembiayaan ini kita mendapatkan dari donatur-donatur untuk, maksudnya anak-anak itu tidak kita berarti gratis, tapi anak-anak itu tetap ada yang tadi saya sampaikan, ada pembiayaan. Cuma yang membiayai ini ada beberapa donatur, kemudian muhsinin yang tadi disampaikan, makanya kita tiada henti untuk mendoakan kebaikan para muhsinin. Tetapi ketika ada artinya muhsinin ini tidak tertutup kemungkinan dari wali santri itu sendiri, gitu Mbak Dea. Jadi muhsinin ini nggak siapapun boleh bergabung. Jadi syiar kita adalah membuka peluang kepada siapapun yang kepingin berkontribusi dari Rumah Quran. Bisa sebagai santri, bisa mencarikan santri yatim piatu duafa itu, kemudian bisa sedekah tenaga, materi, bahkan tiga-tiganya atau semuanya juga bisa. Artinya tidak menutup kemungkinan jika ada wali santri meskipun dalam kategori untuk yatim piatu duafa yang kepingin berkontribusi, ikut andil berinfak, kita terima, tetapi tidak ada akad adalah sedekah ke Rumah Quran. Jadi nanti untuk mengoperasionalkan semua pembiayaan yang ada di Rumah Quran. Kemudian tidak kita batasi dalam artian harus sekian tidak ada. Jadi sesuai dengan kemampuan mau berapa
berapa, mau bersedekah berapa, insya Allah diterima dengan segala kebaikan, mudah-mudahan ya. Kemudian itu nanti pun akan kembali lagi ke yang memberikan sedekah. Jadi kita tetap insya Allah kalau akadnya adalah di awal kita memberikan infak sedekah ke rumah Quran, bukan kita membayar karena anak kita berada di rumah Quran. Nanti keberkahan di situ insya Allah akan muncul banyak sekali. Dikembalikan lagi oleh Allah berlipat-lipat pahala sedekahnya itu. Masya Allah, luar biasa Umi ya. Nih terima kasih sekali Umi sudah memberikan pengertian dan juga tentunya sudah menjelaskan mengenai rumah Quran Perindu Surga di Kabupaten Wonosobo ini. Masya Allah Umi ya, nih luar biasa, mudah-mudahan dimudahkan dan lancar Umi ya. Ini doa dari semua muhsin, semua keluarga besar Perindu Surga yang memang betul-betul merindukan surga. Semoga dikumpulkan menjadi seorang keluarga Allah itu yang istilahnya kita sama-sama merindukan surga. Anda merindukan surga, kami merindukan surga, kita semua merindukan surga, seperti itu Mbak Dia. Nah ini Umi ya, barangkali ini pendengar Radio Purnama CD nih dari tadi yang sudah menyimak siaran kami dari segmen 1 sampai dengan segmen 3 sudah kepo nih Umi ya. Kira-kira untuk pendaftarannya bagaimana sih dan bisa menghubungi siapa nih Umi? Adakah kontak person yang bisa dicatat nih Umi ya? Nah nih sahabat Purnama CD boleh nih siap-siap mencatat, ambil pulpen atau mungkin dicatat di handphone ya Umi. Langsung bisa sekarang ya bisa menghubungi nomor berapa Umi? Yang pertama kalau pingin istilahnya tahu tentang kami persilahkan kalau yang daerah melewati Manggisan asli monggo langsung ke kami ke alamat Kelurahan Andong Sili, Manggisan Asli, blok I19 20. Jadi dari ada masjid di situ kemudian belok kanan itu ada palangnya, kemudian sudah alhamdulillah warga di situ insyaallah paham semua ya. Kemudian yang di kontak person yang di HP ada Ustadzah Deti 0831 88180511. Ulangi ya. Ustadzah Deti 0831 8818 0511. Ya, kemudian saya sendiri yaitu Tari 081327176310. Kami ulangi 081327176310 atau nanti kalau yang mau kepo-kepo di Instagramnya juga ada RK Perindu Surga, kemudian di TikTok, kemudian di Facebook juga ada, insya Allah. YouTube juga ada, ya insya Allah. Jadi kalau mau tanya apapun bisa, insya Allah seperti itu. Ya luar biasa, terima kasih nih Umi ya. Baik Umi, 1 menit terakhir kita closing statement ya Umi ya. Barangkali nih Umi mau memberikan, ayo ajakan, yuk kita daftar ke Rumah Quran Perindu Surga. Dari tadi, monggo. Mungkin kami dari Rumah Quran Perindu Surga sekarang sudah ada loh pondok pesantren yang dekat, kemudian ramah anak, kemudian juga bahagia menjalannya di situ. Kemudian Yon Sewu, kenapa kami juga istilahnya harus wanita, karena kita punya satu pesan, wanita itu harus smart ya Mbak Dia, pandai juga pandai pintar memanage waktu, juga pandai bagaimana dia menempatkan diri, kemudian juga harus menguasai ilmu agama. Kenapa ini yang kita butuhkan saat ini Mbak Dia, mungkin seperti itu. Kalau dari kami untuk program jenjang 3 tahun ini kita hanya membuka terbatas untuk 20 santri saja. Ya, dan sekarang prosesnya berjalan ya. Waktu terus berjalan. Insya Allah Allah closingkan. Monggo bila mana ada yang putra-putrinya tergerak untuk bersama kami segera daftarkan saja, karena waktu pendaftaran di gelombang 2 cuma sampai pada tanggal insya Allah 15 Juni. 15 Juni monggo nanti untuk segera mendaftar kepada kami Rumah Quran Perindu Surga. Kemudian untuk secara umum bahwasanya kita Allah itu punya keluarga di dunia. Mbak Dia, Umi Tari ya, jadi Allah itu seorang diri, tidak punya anak, tidak punya keturunan, tetapi Allah itu punya keluarga. Siapa keluarga Allah itu? Yaitu Ahlul Quran, para Ahlul Quran, orang-orang yang bergerak
bersama Al-Quran, itulah keluarga Allah di dunia. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong termasuk dari keluarga Allah di dunia. Amin. Yang nantinya akan sampai ke jannah, nantinya akan bersama menjadi keluarga Allah. Itu Oke, Masya Allah, luar biasa Umi ya. Ini jadi terbawa suasana nih Umi. Masya Allah. Amin amin, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari Rumah Quran Perindu Surga dan juga tentunya menjadi harapan para orang tua, para muslimin, Allah ijabah ya Umi ya, dimudahkan. Nah, jadi buat pendengar Radio Purnama CD nih, kira-kira yang punya anak, adik atau saudara jangan lupa diinformasikan ke saudara-saudaranya dan yuk segera aja daftar karena ini waktunya terbatas dan sudah berjalan terus prosesnya berjalan tiap hari ada saja yang itu. Jadi tetap kita ada kemudian wawancara, kemudian juga seleksi nanti kita sampaikan secara bersama. Baik, hanya untuk 20 santri. Jadi cepet-cepetan aja ya. Oke, terima kasih Umi Tari, Umi Yuni sudah hadir di Radio Purnama CD. Mudah-mudahan sehat selalu Umi. Ya, bagi pendengar Radio Purnama CD dimanapun Anda berada, yuk segera daftarkan putra-putri Anda di Rumah Quran Perindu Surga Kabupaten Wonosobo yang beralamat di Manggisan Asri Blok I 1920 Kelurahan Andong Sili, Kecamatan Mojo Tengah, Wonosobo. Adapun untuk informasi, sahabat bisa juga menghubungi di 0831 8818 0511 bersama dengan Ustazah Deti atau di 0813 2717 6310 bersama dengan Umi Tari. Terima kasih atas kehadirannya Umi. Sama-sama Mbak Dia. Iya nih, tak terasa kita sudah 1 jam bincang-bincang kita pada sore hari ini. Iya, betul sekali ya. Terima kasih bagi Anda pendengar Radio Purnama CD dimanapun Anda berada, tetap nantikan dan tetap dengarkan siaran-siaran kami di 98 FM. Kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama CD Wonosobo.